Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teteh di Cipot, ngobrol seru bareng Teteh. Hai teman-teman remaja, hari ini Teteh kedatangan tamu nih, ada Kak Hasna. Halo semuanya. Halo Kak Hasna, selamat siang menjelang sore nih ya. Iya Teh. Nah Kak Hasna boleh dong perkenalan sama teman-teman remaja, nama lengkap sama hobi, makanan favorit, minuman favorit, warna favorit. Oke, makasih kesempatan ya Teteh ya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Kak Hasna Solihah, biasa dipanggil Hasna. Kalau ditanya hobi ya Teh, hobi akhir-akhir ini aku lagi suka banget journaling, sama lagi suka review-review novel-novel. Wow. Gitu. Lagi suka itu akhir-akhir ini. Jadi selain mungkin karena sibuk di dunia kesehatan juga, best healingnya adalah journaling mungkin ya, sama hunting mungkin kafe-kafe estetik gitu Teh, buat foto-foto. Termasuk di sini ya? Termasuk di sini, betul. Itu kalau hobi. Makanan juga ini Teh. Apa? Makanan lagi suka apa ya aku? Kue tiaw. Sama kalau minuman matcha pasti sih nomor satu. Oh, panas minumannya matcha. Iya. Ya. Kayaknya lagi ngehits juga ya. Iya betul. Warna favorit hijau pasti. Karena suka matcha. Warna favorit pink Teh. Oh, pantesan. Awas pink perempuan sekali. Perempuan banget ya. Oke, nah ngomongin tadi Kak Hasna kan tadi bilang di dunia kesehatan nih teman-teman. Emang Kak Hasna lulusan mana sih? Terus di mana? Terus kenapa milih itu gitu? Kenapa milih jurusan itu gitu kan? Oke, aku sedikit sharing terkait jurusanku ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku sudah lulus selama 3,5 tahun. Untuk S1-nya itu di S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, di Malang. Ya, PTN-nya di Malang. Kemudian langsung lanjut itu profesinya untuk gelar depannya nurse di kampus yang sama, cuman beda fakultas aja, Fakultas Ilmu Kesehatan Teh. Ambil untuk gelar depannya, dan alhamdulillahnya juga sudah lulus selama satu tahun lebih ya. Jadi kita ada kalau koas dokter ada 2 tahun, kalau kita cuma 1 tahun teman-teman gitu. Koas profesinya nurse-nya. Dan insya Allah tanggal 23 Juni nanti akan wisuda untuk kedua kalinya gitu. Oh, wisuda untuk nurse-nya itu. Betul. Luar biasa. Gitu, Oke, kenapa Kak milih jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran awalnya nih? Atau memang dari SMA dulu ngambilnya ini? Dulu tuh apa sih kalau masuk IPA gitu ya? IPA, terus maksudnya kalau masuk kuliah lewat jalur SPMB zaman aku mah. Sekarang ini namanya apa nih? Oke, jadi untuk Hasna sendiri Teh, memang dulu tuh sangat pingin banget masuk FK-nya tapi kedokteran gitu kan. Jadi qadarullah waktu SNM dapat yang prestasi itu, kesempatan buat dapat nilai rapot, aku ambil kedokteran. Nah tapi ternyata belum rezeki mungkin ya Teh. Kemudian aku lanjut di SBMPTN-nya. Nah pilihan pertama kedokteran dan keduanya kemudian farmasi. Nah sambil itu ternyata belum rezeki juga Teh. Nah aku coba untuk jalur ada namanya SPUB prestasi, jalur prestasi hafalan. Nah di situ aku daftar di keperawatannya lah untuk ngambil kenapa aku akhirnya masuk keperawatan? Karena aku rasa dengan minat yang aku inginkan itu ternyata sesuai. Setelah aku koreksi Teh, oh ternyata aku kayak lebih cocok ke arah sini deh gitu. Dan aku melihat ilmu kesehatan ini, ilmu keperawatan ini menarik ya Teh. Jadi kita tuh mempelajari tidak hanya teori, kita juga praktik secara langsung. Kita bagaimana cara merawat manusia secara holistik seperti itu. Jadi kita tahu bisa menjadi support sistemnya pasien seperti itu. Itu alasan kuat aku memilih jurusan itu untuk sekarang jadi nurse seperti itu. Wow, luar biasa ya. Dari dulu sih ya Kak ya, maksudnya berkecimpungnya di dunia kesehatan ya kurang lebih, karena ternyata Kak Hasna ini
pernah jadi konselor sebaya juga. Iya, Ya. itu sih salah satu kesempatan yang sangat berharga teh buat aku. Apalagi konselor sebaya ini kita belajar untuk istilahnya untuk menjembatani remaja ya, para remaja yang mungkin mereka lebih tertutup. Dengan adanya kita hadir, terus kita bisa berbicara sesuai dengan mereka, jadi bahasa mereka, jadi mereka lebih nyaman untuk bercerita. Di situ aku ngerasa, wah kayaknya membantu orang lain, terutama di bagian psikologisnya mereka, itu kesehatan mental mereka itu sangat berharga menurut aku gitu. Merasa jadi kayak, wah keren juga ya jadi konselor sebaya di Kejora gitu. Wah, luar biasa. Nah, ngomongin sekarang nih karena tanggal 23 Juni besok itu Kak Hasna mau wisuda yang kedua untuk nurse-nya ya. Sambil nungguin itu Kak, kegiatan selama ini apa sih gitu? Oke, kesibukan aku yang akhir-akhir ini ya Teh, alhamdulillah dapat kesempatan untuk magang di magang nasional yang diadakan Kemnaker. Nah itu dari banyaknya ribuan peserta, alhamdulillah aku menjadi salah satu yang dikasih kesempatan untuk internship di Mayapada Hospital Bogor. Dan di sini aku jadinya untuk mendalami praktik di manajerialnya di Infection Prevention Control Nursing. Jadi fokusnya itu mengaudit para tenaga kesehatan. Sembunyi tadi kayaknya. Iya, Audit guys. Jadi selama 6 bulan ini aku sudah berkecimpung di IPCN judulnya Teh ya. Jadi mempelajari tentang infeksi, kemudian ketika ada keselamatan pasien juga kita atur gimana gitu. Jadi health coordinator lebih tepatnya juga. Jadi mungkin bukan langsung ke pasien, tapi kita di manajerialnya gitu. Nah, selain kesibukan aku di rumah sakit internship, aku juga di klinik ayah, juga praktik juga di situ sambil nunggu wisuda ya Teh. Jadi bantu-bantu. Sama ini, aku alhamdulillah dikasih kesempatan juga jadi brand ambassadornya Wardah. Jadi aku kesibukannya akhirnya ini ngonten di bagian like plus crew-nya gitu. Jadi sambil internship, sambil juga jadi content creator. Wah, luar biasa. Kegiatannya padat banget ya Kak ya. Nah, kan tadi Kakak masuk ke jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran melalui jalur mandiri, berprestasi, hafalan. Ya. Ngomongin hafalan apa nih Kak? Dulu lulusan pesantren semuanya. Hafalan Quran kah gitu? Iya betul Teteh. Jadi hafalan yang khasnya maksudnya adalah hafalan Al-Quran, yang dimana aku mencantumkan sertifikasi gelar hafizah aku. Alhamdulillah 30 juz sudah Teh. Jadi dengan sertifikasi itu bisa menjadi jalan aku untuk masuk ke PTN. Wah, luar biasa ya. Jadi ternyata masuk pesantren itu enggak juga selalu dalam tanda kutip tetap di dunia agamis gitu ya, maksudnya nggak yang selalu hanya jadi ustazah mungkin, atau misalnya dapat lulusan ke Kairo mungkin, atau kemana ke Mesir gitu ya, tapi ternyata juga bisa berkecimpung di dunia kesehatan. Yang menurut saya sih itu sangat-sangat menarik ya, karena ya kita beragama, kita agamis itu ya tidak harus di semua ini enggak sih gitu, di semua segi, karena kan di kesehatan juga bagi kita juga salah satu peran serta kita juga ada di situ ya. Tadi kan membimbing lansia, mungkin nanti juga remaja gitu ya, atau orang-orang yang sakit dengan berkebutuhan khusus. Nah itu kan mungkin kita akan membimbing salah satunya dalam segi agamanya juga, spiritualnya, gitu ya. Spiritualnya juga penting gitu kan, nggak mungkin dipimpin misalnya orang kesehatan tidak beragama juga kan tidak bagus juga gitu ya. Jadi luar biasa sekali nih Kak Hasna. Nah, ngomongin pesantren nih Kak, berarti seru ya pesantren itu. Bisa dapat ini, bisa dapat sertifikat prestasi hafalan, dan itu alhamdulillah masuk ke PTN teman-teman gitu ya, yang sebelumnya mungkin dari segi nilai akademisnya belum sedikit lagi gitu ya, mencukupinya gitu ya, tapi ternyata pakai sertifikat hafalan
luar biasa sekali. Jadi double ya kalau pesantren yang sambil sekolah ya. Gitu. Gimana Kak kesan-kesannya dulu tuh pesantren tuh kayak gimana? Aku setuju sama Teteh yang bilang seru itu, karena menurut aku di pesantren itu jadi miniatur kehidupan buat aku Teh. Dimana aku belajar, aku disiplin di situ belajar, kemudian karakter aku tumbuh di situ, aku belajar mandiri di situ kan, karena memang kita boarding school tanpa maksudnya orang tua tidak ikut campur di situ kan untuk mendidik, tapi memang digantikan oleh ustadz dan ustazah seperti itu. Nah, jadi untuk kesannya memang seru dan ilmunya itu banyak Teh. Maksudnya tidak hanya ilmu agama gitu. Mungkin memang ilmu agamanya ada sebagai bekal kita juga, tapi akademiknya juga berjalan. Jadi seiringan. Jadi intinya dunia dan akhirat itu seimbang di situ gitu. Wah, luar biasa. Jadi seru ya. Jadi jangan minder kali ya sekarang masuk pesantren. Jangan ngerasa mungkin dikucilkan sama orang tua gitu ya, atau misalnya kayaknya nggak begitu gaul dibanding sekolah-sekolah umumnya. Ternyata juga luar biasa gitu ya. Itu mematahkan orang kalau dunia pesantren nggak bisa masuk PTN, ternyata bisa gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan kita ngomongin nih, Kak Hasna udah di pesantren, terus masuk ke PTN jurusan kesehatan ya, jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran ya. Nah, dulu pernah jadi konselor sebaya di Kejora atau kelompok remaja konselor sebayanya Puskesmas Gunung Sindur. Nah itu Kak, boleh nggak sih cerita? Itu Kak sebagai Kak Hasna angkatan pertama guys. Sepupunya nih. Benar-benar. Gimana Kak ceritanya dulu tuh? Iya, ini aku dulu kenalnya tuh waktu itu Teteh kan sempet main ya ke pesantren aku nih. Iya, sempet main ke pesantren Kak Hasna. Nah di situ tuh mulai aku kayak tertarik sama programnya Teteh. Nah Teteh ini punya namanya Kejora ya teman-teman. Di sana aku banyak banget ketemu orang-orang hebat, teman-teman yang suportif juga. Di sana banyak juga pembelajaran gimana kita mengedukasi, kita terjun langsung di puskesmas gitu sama teman-teman, sama Teteh juga. Bahkan waktu itu ikut lomba juga ya sama Teteh ya. Itu merupakan momen yang nggak terlupakan sih menurut aku. Jadi healingnya juga anak pesantren mungkinnya bisa keluar. Jadi bareng sama Teteh itu sama teman-teman juga, itu merupakan suatu hal yang sangat berharga sih menurut aku. Jadi Kejora ini organisasi atau ya komunitas ya Teh, wadah yang benar-benar bisa membuat aku berkembang hingga saat ini. Mungkin juga jadi kesehatan juga mungkin awalnya juga dari Kejora ini teman-teman gitu. Ini seru Kak. Seru. Angkatan pertama nih. 10/10 sih Teh. Kalau dia bisa dikasih 10/10. Oke. Nah, luar biasa nih. Makanya teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya mau gabung ke Kejora boleh ya. Atau bahkan saya nggak mau gabung tapi mau mendapatkan pelayanannya di Kejora atau kelompok konselor sebaya di Puskesmas Gunung Sindur juga boleh teman-teman. Nah, berkaitan dengan Kejora, kelompok remaja konselor sebaya, kan kaitannya sama kesehatan remaja nih Kak. Dan Kakak juga udah di dunia kesehatan lah ya. Ada nggak sih sama sekolah atau kuliah gitu ya di keperawatan, terus Kakak bilang tadi nggak cuma teori tapi ada prakteknya. Pernah nggak sih menemukan masalah kesehatan remaja yang kayaknya jadi berkesan sama Kak Hasna gitu ya, atau bahkan jadi terpikir kok gini, kok gitu juga, ada nggak sih pernah ketemu gitu? Oke, menarik ini Teh pertanyaannya, karena aku pribadi waktu itu sempat praktik di rumah sakit jiwa, dan di sana bertemu juga ternyata nggak sedikit ya remaja itu masuk di rumah sakit jiwa. Oh ya? Jadi kesehatan mental mereka rata-rata kurang baik Teh gitu. Dan aku dikasih kesempatan untuk ngobrol sama mereka, untuk menggali psikologisnya mereka seperti apa. Dan banyak yang memang latar belakangnya itu mungkin dari pola asuhnya gitu, dari pola seorang tuanya merasa terabaikan seperti itu. Kasusnya banyak yang ngerasa mungkin pembulian juga itu paling banyak Teh.
pembulian di sekolah ini. di sekolah, pembulian di sekolah yang mengakibatkan mereka depresi, stres yang berlebih, hingga ada resiko bunuh diri seperti itu, sehingga mereka harus masuk ke rumah sakit jiwa. Dan di situ aku melihat wah, umur 17 tahun, saat-saat masa kitanya lagi bahagia-bahagianya, mereka harus dirawat, minum obat seperti itu. Itu yang menjadi kayak, wah ya ampun, ternyata remaja-remaja kita ini memang harus butuh banyak edukasi ya tentang kesehatan mental. Jangan sampai mereka itu bisa masuk ke sini, karena nggak sedikit ya, bener-bener aku melihatnya 13 tahun, 12 tahun itu sudah masuk ke rumah sakit jiwa seperti itu. Jadi kesehatan mental itu penting banget, apalagi remaja ini, apalagi ya memang remaja itu kadang kurang stabil juga ya Teh, jadi memang perlu dirangkul seperti itu. Itu sih kasus-kasus yang pernah aku temui, rata-rata bahkan sampai yang resiko bunuh diri pun ada gitu. Oke, menarik deh. Bully kan mungkin sebenarnya kan memang tidak boleh dinormalisasi, cuman pada kenyataannya nih banyak kan di sekolah yang meskipun ada beberapa mungkin kelompok-kelompok anti bully dan sebagainya, tapi bully itu ternyata masih tetap ada ya, dan nggak cuman fisik, karena kalau fisik itu ketahuan ya, digebuk, ditonjok atau apa gitu ya, bukan cuman pemalakan mungkin, tapi ke ini ya, menjatuhkan harga diri gitu ya, menurunkan rasa kepercayaan diri pakai verbal mungkin dan sebagainya gitu, itu juga bisa ya di sekolah. Tapi ada satu lagi tuh yang mengenai pola asuh, memang rata-rata merasa diabaikan sama orang tuanya. Kenapa memang orang tuanya? Kalau dari yang aku pelajari ya Teh, memang orang tuanya tuh sangat sibuk sampai mungkin mereka tuh tertutup dan nggak berani untuk ngobrol sama orang tuanya. Mereka diasungkan seperti asing sama orang tua sendiri. Padahal ketemu gitu. Mungkin mereka hadir, tapi komunikasinya mungkin hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosional juga buat anak-anaknya gitu. Ya ini sih yang teteh ini juga, karena teman-teman sekarang kayaknya udah jarang khasnya untuk yang sarapan pagi bareng. Oh iya. Dulu tuh kayak yang ditanya zamannya teteh, jadi kayak ada nasib ya. Tapi zamannya teteh itu kita ketemu orang tua tuh saat sarapan sama malam pas makan malamnya. Jadi nggak ada tuh kayak takut gemuk tuh nggak ada. Karena memang kita ketemu sarapan, berangkat ya salin gitu. Malam ayah bunda kan memang udah pada pulang nih ceritanya, terus malam tuh makan malam, ceritanya tadi tuh kegiatannya apa dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin ada mungkin beberapa orang tua yang sibuk, tapi dia dari segi kualitasnya bukan cuma kuantitasnya, tapi kualitasnya tetap hadir gitu ya untuk remajanya sekali nih. Nah, menurut kakak nih Kak Hasna ya, selain tadi masalah kejiwaan gitu yang memang secara nasional nih Kak, kita tahu bahwa beberapa tahun kebelakangan ini kita di kesehatan remaja itu lebih fokus ke gizi, lebih fokus ke anemia. Jadi kayak penanggulangan stunting dengan pencegahan anemia dan gizi remajanya gitu ya. Tapi ada yang terlupakan Kak Hasna, permasalahan jiwa remaja sama kesehatan reproduksinya. Jadi malah sekarang kan meningkatnya itu ya. Iya, betul. Masalah kesehatan jiwa, terus kesehatan reproduksi remaja yang kaitannya salah satunya dengan pelecehan gitu ya, bagaimana mereka menjaga batasan dirinya, itu kayaknya sudah hilang karena fokusnya kita nih di kesehatan itu di negara kemarin-kemarin itu kayak hanya di anemia gitu ya, penanggulangan stunting sama gizi remajanya, sehingga dua hal itu, si jiwa, kesehatan jiwa sama kesehatan reproduksi remaja jadi terlupakan. Tapi ngomongin ini nih Kak Hasna, menurut kakak nih, masalah kesehatan remaja sekarang yang lagi ngehits kan Kespro. Kayaknya dulu suka-sukaan sama Kekejora ya. Kekejora itu dari dulu tuh banyak yang
aku putus gitu ya. Aku Curhatnya itu ya. curhatnya Oke. gitu ya. Aku masalah menstruasi mungkin, masalah apapun sih. Tapi kalaupun ada suka-sukaan itu berkaitan dengan lawan jenis gitu ya. Oke. Nah sekarang di Kak Hasna, Kejora itu udah angkatan ketiga ya sekarang itu. Jadi suka-sukaannya sekarang nggak kayak Kak Hasna yang di angkatan pertama. Yang datang ke klinik Kejora, ke klinik kita itu sekarang itu suka-sukanya sama sesama jenis Kak Hasna. Jadi kayak misalnya beberapa kali nih Teteh dapetin yang mereka yang gay gitu ya, atau bahkan teman-teman yang lesbian. Nah, itu di remaja. Pandangan Kak Hasna sendiri, pernah nggak sih dengar atau kayaknya lagi ngehits loh sekarang masalah itu ya? Nggak cuma remaja, mungkin ke tataran ini ya, generasi-generasi yang dewasa gitu. Gimana Kak Hasna? Oke, aku izin menanggapi ya Teh ya, untuk pandangan terkait fenomena LGBT atau lesbi dan gay semacam itu, apalagi remaja itu sebenarnya sangat sedih ya ngelihatnya ya Teh ya. Lagi ketika mereka belum tahu mengenai kesehatan reproduksi. Kan secara normalnya adalah ketika kita cowok itu sukanya sama cewek gitu ya Teh ya. Kalau ketika adanya penyimpangan atau mungkin dia tertarik dengan sesama jenisnya, itu patut dicurigai teman-teman. Itu sebagai tenaga kesehatan kita perlu tahu faktornya itu apa gitu. Ya, jadi kita menilai secara holistik, secara keseluruhan, kenapa kok anak ini kok bisa suka sama sesama jenisnya gitu? Apakah dia belum tahu batasannya? Apakah memang dia belum mengenali kesehatan reproduksi yang baik seperti apa gitu? Kedepannya seperti apa jika dia melakukan hal tersebut gitu? Jadi menurut aku memang kalau ketika kita ketemu kasus seperti ini, kita wajib merangkul ya, jangan kita judge, jangan kita stigma kayak dia kan lesbi gitu, udah jauhin aja gitu. Justru kita harus rangkul, kita kasih arahan yang baik, kita jangan menghakimi juga. Jadi kita pelan-pelan untuk merangkulnya ya Teh ya, untuk kita kasih pandangan sebenarnya yang benar seperti ini loh, sebenarnya hal yang wajar seperti ini loh gitu. Kalau memang kamu merasakan hal seperti itu, coba cerita gitu. Apakah mungkin dia bisa suka sama jenis karena mungkin tidak hadir peran ibunya di situ, tidak pernah merasakan peran ayahnya gitu. Jadi dia suka sama cowok misalnya, padahal dia cowok juga gitu. Jadi memang ketika kita menemukan fenomena ini, wajib banget kita untuk menasehatinya, meluruskannya seperti itu. Iya, karena memang benar teman-teman, beberapa kali kasus yang ditemuin, misalnya ada beberapa anak yang melakukan gay gitu ya, ketika ditanya itu karena ngelihat ayahnya gitu ya, atau fenomena yang sekarang nih Kak Hasna gitu ya, ternyata kenapa sampai melihat ayahnya nih teman-teman, karena ternyata gitu ya, kaum seperti itu gitu ya, ternyata bisa menikah juga Hasna. Beberapa maaf katakanlah gay itu ternyata selain memiliki pasangan LGBT-nya gitu, mereka juga menikah gitu ya, dan memiliki anak istri gitu ya, seperti biasa, tapi tetap tidak memutus bahwa dia juga sebagai penyuka sesama jenis. Nah, ketika anaknya dewasa atau mengalami tadi remaja gitu ya, dia melihat sesosok ayah tersebut ternyata adalah sesama penyuka sesama jenis. Jadi ya dilakukan juga nih sama si anaknya, karena ketika ditanya sama sekolah, kenapa kamu melakukan itu, ternyata melihat si sosok ayahnya. Dan luar biasa sekali ya ini, menurut Teteh sih Kak Hasna ya, ini penghancuran yang sistematis sekali ya, karena pada faktanya kan mau sesama jenis itu tidak akan memiliki keturunan ya, jelas gitu. Sedangkan kan kalau Islam salah satu tujuan dari menikah itu adalah memiliki keturunan yang itu juga bisa sebagai generasinya umat Islam gitu ya, sebagai generasi yang akan menegakkan Islam gitu ya, belajar Islam dan tentunya menjadi sebuah generasi dambaan negara gitu. Itu kan memutus itu. Selain itu tentunya selain memutus generasi nih teman-teman,
pastinya adalah meningkatnya apa penyakit menular seksual, betul, ya enggak sih, itu yang karena kalau dilihat ya teman-teman, angka AIDS tertinggi di Indonesia itu disebabkan salah satunya adalah dari hubungan sesama jenis, dan itu rata-rata juga banyak kan terjadi di ibu rumah tangga. Kenapa? Karena tadi itu teman-teman banyak suami-suami atau laki-laki yang menggunakan atau berhubungan seksual di luar sana, itu kan memakai pengaman nih, dia bisa tertular nih. Kembali ke si istri, itu rata-rata tidak, istrinya kan nggak mungkin dong, kan sudah menikah gitu, artinya ya tidak mungkin memakai kondom dan sebagainya, akhirnya tertularlah di situ. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi tertinggi adalah karena hubungan sesama jenis itu. Pernah dengar nggak sih berita kayak gitu? Ya banyak Teh, karena memang AIDS ini tuh berbahaya ya, gitu. Jadi ketika pasangan kita memiliki AIDS itu kan potensi untuk ketularan sama kita tuh sangat besar gitu. Jadi ketika itu harus benar-benar diwaspadai, harus diobati gitu. Iya ya Kak, jadi banyak sekali ya teman-teman, dan itu terjadi nih Kak Hasna, fenomena ini terjadi misalnya kita taunya di kalangan ini Kak, usia produktif. Dia kan ketahuan misalnya 25 tahun, 30 tahun, sedangkan kan ada masa inkubasi dari AIDS itu kan untuk menjadi sebuah penyakit atau dari virusnya gitu ya. Itu kan sekitar 5 sampai 10 tahun. Betul, 5 sampai 10 Kalau tahun. dia 25 tahun terdeteksi positif gitu ya, AIDS gitu ya, berarti kapan dia terkena HIV-nya? Itu hitung mundur 5 sampai 10 tahun, berarti ketika mereka usia remaja. Dan itu benar kelihatan banget bahwa sekarang di puskesmas juga nggak tanggung-tanggung sih para remaja kita, umumnya gitu ya, nggak canggung lagi untuk bilang saya mau tes HIV gitu ya. Kenapa? Karena sudah melakukan hubungan seksual dan parahnya sesama jenis. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Nah, berkaitan dengan itu nih Kak, pandangan Kak Hasna, seharusnya itu remaja kita tuh kayak gimana sih? Kak Hasna kan pernah jadi remaja ya? Iya. Meskipun sekarang masih remaja sih. Ya masih remaja ya. Dewasa nggak jadi. Gimana Kak? Iya, dulu aku juga mengalami ya, namanya rasa penasaran tinggi saat remaja gitu. Jadi aku pernah merasakan jadi remaja. Menurut aku remaja tuh yang seharusnya seperti apa, dan remaja yang berdaya, di mana remaja ini produktif, dia bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, dia tahu kekurangan dan kelebihannya yang harus dimaksimalkan, dia tahu batasan, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk buat dirinya. Jadi masa remaja yang cuma sekali ya, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi ketika remaja itu ada golden time menurut aku Teh. Oh gitu. Bukan cuma bayi ya? Iya. Remaja juga. Remaja. Karena menurut aku masa emas kenapa bisa di golden time? Karena ketika remaja itu energi kita masih banyak gitu. Iya benar. Untuk mengekspor banyak hal itu masih sangat banyak. Jadi tolong teman-teman remaja dimaksimalkan, diarahkan potensi yang kalian punya itu secara maksimal ke arah yang positif. Gitu. Jadi menurut aku remaja yang baik dan seharusnya seperti apa, harusnya seperti itu Teh. Berdaya. Betul. Benar banget, karena remaja itu ingin tahunya besar, rasa coba-cobanya besar. Tapi gimana caranya rasa coba-coba sama ingin tahunya itu jadi hal yang positif. Jadi bukan pengen tahu gimana seks bebas, bukan coba-coba ngerokok, bukan, tapi coba-coba ikut lomba apa gitu ya. Terus ingin tahu, kayaknya pengen tahu dia rasanya jadi MC misalnya ya, rasanya jadi nge-podcast gitu ya, seperti itu ya. Nah, atau tadi rasanya jadi konselor sebaya kayak gimana gitu ya. Nah itu benar sekali Teteh dukung itu. Nah terakhir nih Kak Hasna, ini pertanyaan ke-100 ya, karena dari tadi udah ke-100 aja ya. Ini pesan-pesan untuk remaja saat ini nih Kak. Buat teman-teman remaja di luar sana,
gak apa-apa kalian bereksplor sebanyak mungkin, stay curious, stay positif juga. Ketika kalian punya rasa penasaran yang tinggi, juga disambingkan dengan rasa tanggung jawab yang besar juga, agar nantinya rasa penasaran itu bisa terkendali ke arah-arah yang baik. Kemudian lakukan hal yang menyenangkan buat kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan pikirkan masa depan kalian yang cerah seperti itu. Jadi tetap produktif dan juga semangat untuk mencapai cita-cita kalian masih panjang gitu. Oke, terima kasih Kak, luar biasa sekali. Tetap produktif dan kejar cita-citamu ya. Baik teman-teman, sepertinya sudah ini nih, sudah pertanyaan ke 100, nanti kalau nambah ke yang 101 sepertinya nambah sampai 5 jam nih Kak. Oke, gak apa-apa teh, Gak apa-apa ya. pembahasan kali ini. Iya, nanti kita ketemu lagi. Nah, rencananya setelah tanggal 23 Kasna balik lagi kan ke sini dari Malang? Insya Allah Karena ada kontrak kerja gitu enggak? ya, insya Allah sih teh mau ini apa namanya, setelah magang nasional Kemnaker, insya Allah ada mau coba di Mayapada lagi Bogor untuk jadi karyawan tetapnya. Wih, itu keren. Oke, Kak Hasna. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga Kak Hasna atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan bareng kita di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita berjodoh dan ketemu lagi nih. Terus kita bisa cerita-cerita lagi gitu ya mengenai permasalahan-permasalahan remaja khususnya gitu. Itu saja. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Behind the scene. Keren sih teh, aku kan buka-buka YouTube teteh. Iya. Gak apa-apa ya Teh? Gak apa-apa dong. Apa perlu diulang, nggak usah? Nggak. Terus di akhir belum